mulai dari tadi pagi. Pinggang saya sakit sekali, padahal sebelumnya enggak. Sakit sampai saya sender. Makasih. Itu saja. Iya. Ya, memang sesuatu yang tidak menjadi kebiasaan, fisik juga terkadang harus adaptasi. Barangkali tidak pernah melakukan retreat yang seperti ini sebelumnya, atau mungkin beberapa orang yang sudah pernah melakukan, akan tetapi dengan tempat duduk yang mungkin berbeda, itu juga bisa menyebabkan sakit pada fisik. Untuk memang harus beradaptasi. Itu hal yang bisa terjadi pada siapapun. Akan tetapi dalam hal ini juga sebagai satu bentuk latihan kita untuk bisa bersabar. Dan memang meditasi juga dibahagikan seperti ikan yang dilempar ke daratan. Ketika ikan itu berada di kolam atau di sungai dengan air yang jernih, dengan makanan yang cukup, ikan tersebut akan kelihatan happy, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan. Akan tetapi ketika kemudian diangkat dan dilempar ke daratan, ikan tersebut akan melebar. Dan ternyata meditasi juga sama. Ketika seseorang berada di tengah-tengah kenikmatan indera, biasanya semuanya itu fine-fine saja. Karena sakit sedikit, kita bisa dengan mudah mengubah posisi kita, ya kan? Kita berjalan sakit, sudah kita duduk. Kita duduk sakit, sudah kita mengubah posisi kita. Kita bisa berdiri, kita bisa meregangkan jasmani kita. Kita bosan sedikit, kita mencari kenikmatan yang baru. Ya, pergi ke mall, nonton di sinema, dan seterusnya begitu. Setiap kali tidak menyenangkan muncul ditutupi dengan kesenangan. Nah, sehingga sulit untuk melihat bahwa ada penderitaan, karena semuanya menyenangkan. Akan tetapi ketika kita bermeditasi, secara fisik harus beradaptasi. Dan apalagi juga secara batinnya juga beradaptasi. Dalam meditasi ini, mau tidak mau, kita diajak untuk melihat apapun yang terjadi pada batin dan jasmani kita. Ketika fisik sakit, jasmani sakit karena duduk, kita diajak untuk mencoba untuk melihat. Apalagi sesuatu yang tidak biasa dilakukan, ternyata dilakukan, dan itu tidak hanya 1, 2, 3 jam seharian, maka sakit akan muncul. Dan hal tersebut akan terlihat dengan jelas karena mau tidak mau itu juga diperhatikan. Mau tidak mau itu dihadapi. Nah, tetapi sesungguhnya walaupun itu sesuatu yang tidak menyenangkan, akan tetapi kalau kita mampu menghadapi, kita bisa bertahan saja, itu juga bagian dari kita melatih mental kita, melatih kesabaran kita. Terkadang saya menyampaikan, sekarang kita masih lebih beruntung. Beruntungnya adalah walaupun sakit, kita masih bisa bertahan. Mungkin ada waktu di mana suatu saat kita akan mengalami sakit yang jauh lebih hebat dari ini. Memungkinkan sekali kan? Ya, namanya manusia, kita punya fisik yang merupakan sarang penyakit, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua bisa menimbulkan sakit. Bisa saja kita akan mendapatkan sakit yang lebih hebat dari ini. Kena stroke misalnya. Kita tidak bisa bergerak, padahal tubuh kita membutuhkan untuk bisa bergerak, untuk membalikan badan dan sebagainya. Dan kita membutuhkan pertolongan dari keluarga kita.
Ya kalau keluarga kita mengerti, kalau tidak, betapa sakitnya kita. Dan itu bisa terjadi, namanya juga manusia. Dan apa yang terjadi kalau ketika hal tersebut kita alami, kemudian batin kita tidak terlatih untuk bisa bersabar, untuk bisa bertahan, akan lebih menderita lagi. Nah, disinilah kita bermeditasi, salah satunya juga bagian kita melatih batin kita bersabar walaupun kita harus mengalami sakit secara fisik. Kalau kita bisa bersabar sekarang, dan kalau suatu saat menghadapi hal yang menyakitkan, kita akan lebih bisa bertahan ketimbang seseorang yang tidak pernah berlatih. Maka walaupun sakit muncul, sesungguhnya ada sesuatu yang berharga yang bisa kita peroleh, karena disitulah kita bisa berlatih kesabaran. Itu juga menjadi hal yang penting. Tetapi ketika meditasi menghadapi sakit, pertama kita berlatih untuk bersabar, kita bertahan. Tapi bukan berarti kemudian kita tetap bertahan di situ. Ya kalau memang sudah terasa tidak bisa ditahan, ya bisa mengubah posisi duduk, atau bisa menggunakan meditasi jalan, atau bisa misalnya kalau tidak duduk di sini, bisa duduk di kursi. Dipersilakan. Jadi sini tempatnya kurang luas ya. Mungkin kalau di tempat yang wanita disediakan kursi di belakang, dipersilakan. Nanti kalau sudah siap lagi bisa duduk lagi. Kalau sakit ya bertahan untuk sementara. Cobalah, karena selama ini kita ini kebanyakan punya kebiasaan. Ketika sakit muncul, kita langsung mengubah posisi tubuh kita untuk lari dari sakit, sehingga ketahanan mental kita terhadap sakit tidak berkembang. Tapi di sini kita berusaha untuk walaupun sementara, 1 menit, 2 menit, 3 menit, kita bisa bersabar. Itu juga sudah bagian dari latihan, melatih batin kita, melatih ketahanan mental kita. Tapi kalau sudah tidak tahan, ya tidak apa, pelan-pelan dengan penuh perhatian mengubah posisi tubuh kita, apakah dengan mengubah kaki kita, atau dengan bangkit kemudian meditasi jalan, atau kalau ada kursi bisa duduk di kursi kembali meditasi, dipersilahkan. Ya, saya kira demikian ya. Dengan bersabar diharapkan resultnya lebih bagus ya Bante. Jadi misalnya saat sakit kita bertahan, bersabar, resultnya better. Tapi ini beda kasus. Kalau kayak tadi lagi meditasi jalan di luar, tiba-tiba kena itu serangan bau asap bakaran gitu kan. Itu kalau mau bertahan itu berarti kan menghirup makin banyak racun. Itu resultnya kan nggak bagus ya Bante. Terus kalau mau pindah lokasi, di situ juga udah ada orang lain juga, dan arah angin kan nggak bisa ditebak. Saya pindah ke situ, ntar anginnya juga ke situ. Itu satu hal. Terus dibilang selama meditasi ini jalan pelan-pelan ya. Tadi saya lari Bante karena bau asap, jadi saya mau sesingkat mungkin terkontak dengan asap. Gitu gimana kalau dalam kasus gitu? Iya. Bersabar di sini terhadap sesuatu bukan berarti tanpa kebijaksanaan. Kalau memang sudah membahayakan, ya kita harus menghindar. Jadi ada berbagai macam kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara menghindar. Terutama kalau kita misalnya tahu bahwa ada sesuatu yang membahayakan. Yang kalau kita tidak menghindar, nanti tidak hanya secara fisik itu akan dirugikan, secara batinnya juga dirugikan. Nah, ketika tahu itu membahayakan, ya kita menghindar. Contohnya adalah kita bertemu dengan binatang buas misalnya. Ketika tahu ada binatang buas yang kalau kita menghadapinya
secara fisik nanti dirugikan, secara batiniah dirugikan. Kenapa? Kebencian bisa muncul, ketakutan bisa muncul, maka lebih baik menghindar. Tapi kalau sudah tidak bisa menghindar, itulah yang kemudian ada cara kedua, yaitu melenyapkan kotoran batin dengan cara bersabar, bertahan. Disebut kalau dalam bahasa Pali istilahnya adi wasana ta'ata bersabar. Kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara bersabar, karena sudah tidak bisa menghindar. Nah, risikonya polutannya makin banyak masuk. ya makanya, karena ini masih bisa dihindari, maka menghindar. Kan begitu kan? Kecuali kalau sudah tidak bisa menghindar, mau bagaimana lagi? Ya bersabar. Contohnya begini, ini masih dihindari, bisa dihindari. Oh, ini kan asap, kita bisa masuk ke ruangan untuk menghindari asap tersebut. Itu masih bisa dihindari. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa dihindari, contohnya, ini ketika saya berada di biara hutan, para biku memberikan tips bagaimana kita menghadapi binatang buas. Kalau kita berhadapan dengan gajah liar dan dikejar oleh gajah, apa yang mesti kita lakukan? Kita diam saja atau kita lari? Ada dua cara. Kalau lari, kita harus lari zigzag. Karena kalau larinya lurus, kemudian lomba balapan dengan gajah, kita kalah. Karena gajah itu lebih cepat dari manusia. Kalau kita larinya kemudian ke semak belukar, kita juga kalah. Karena bagi gajah, semak belukar itu seperti rumput biasa, tabrak saja. Maka harus zigzag. Kenapa zigzag? Karena gajah itu ketika harus berputar, seluruh badannya berputar. Jadi agak kesulitan kalau kita zigzag begini. Kalau kita harus naik pohon, naiklah pohon yang besar. Karena pohon kecil percuma, digoyang-goyang atau bahkan bisa dirobohkan oleh gajah tersebut. Sehingga harus naik pohon besar. Tetapi kalau kita berhadapan dengan beruang, ternyata kita harus naik pohon yang kecil. Karena naik pohon yang besar, beruang malah pandai untuk bisa naik pohon besar. Kalau pohon kecil, malah tidak bisa. Lantas bagaimana? Kita menghindar kan, gitu kan, menghindar. Lantas bagaimana kalau suatu saat di hutan, jauh dari perkampungan, jauh dari orang lain, kita digigit ular berbisa? Apa yang mesti kita lakukan? Ada dua cara. Mau mati gelisah atau mati tenang. Kalau mati gelisah, kita teriak-teriak, minta tolong, tapi sudah keburu mati. Tapi kalau mau mati tenang, sudahlah kita bersabar. Kita menenangkan batin kita, lanjut meditasi, bisa mati tenang. Artinya, ketika masih bisa menghindar, kita menghindar. Tapi kalau sudah tidak bisa menghindar, kalau tadi digigit ular berbisa, nggak bisa menghindar, sudah pokoknya kalau berteriak pun juga sudah tidak ada yang bisa menolong. Artinya sudah pasti mati, ya sudah, kita bersabar saja, kita bertahan. Kita bertahan, bersabar, kita menenangkan batin kita melepaskan kemelekatan terhadap jasmani. Nah, justru itulah yang harus kita lakukan. Tapi kalau dalam konteks misalnya ada asap, kita masih bisa menghindar saja. Jadi kita tidak kemudian bersabar di sini, bersabar dengan tanpa kebijaksanaan. Kita harus bersabar dengan kebijaksanaan. Kalau itu berbahaya, itu beracun, ya kita harus menghindar dong. Kan gitu. Berarti boleh lari ya Pak Dek? Kalau memang itu berbahaya dan memang dibutuhkan, tidak masalah. Yang terpenting lakukan itu dengan kebijaksanaan, dengan perhatian. Ya memang harus lari kalau memang itu berbahaya. Ya seperti tadi misalnya contohnya dikejar anjing yang buas atau yang liar,
dikejar gajah yang liar, ya kita harus lari. Kalau kita pelan-pelan berbahaya. Atau misalnya gampangnya yang paling simpel sederhana adalah pas kita bermeditasi kemudian kita betul-betul ingin ke toilet, nggak bisa ditahan. Ya kita harus berjalan dengan cepat, ya kan? Jadi tidak berjalan dengan lambat, dengan cepat. Ya jadi sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi lakukan itu dengan perhatian dan kita tahu apa yang kita lakukan. Ini membuat ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Itu juga bagian dari kita bermeditasi, mengetahui apa yang baik untuk kita, apa yang bermanfaat untuk kita. Ketika ada asap yang sebenarnya berbahaya, kita tahu, oh ini berbahaya, ini tidak bermanfaat, maka saya harus menghindar. Oh kalau saya tidak cepat-cepat, ini berbahaya, ini merugikan, maka saya harus berjalan dengan cepat. Itu juga bagian dari praktek mindfulness yang didasari oleh kebijaksanaan. Begitu ya. Yang Mbak Teh tadi merasa bersalah, kan yang lain jalan pelan-pelan. Akhirnya saya lewat itu yang mau kembali ke Kuti, lewat yang turun, yang lewat Swedagon itu, lewat situ, tapi sambil lari-lari. Karena kalau lewat jalur yang situ kan harus jalan pelan-pelan, ada peserta lain. Jadi saya muter gitu. Tapi ada feeling guilty jadinya. Ya, kita dalam meditasi melihat ke dalam batin kita masing-masing. Artinya yang terpenting adalah masing-masing dari kita tahu persis apa yang kita lakukan, yang terbaik untuk diri kita, sehingga kita tidak usah memiliki feeling guilty ketika melakukan hal yang sebenarnya bermanfaat untuk kita, tidak merugikan yang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri, tapi juga bahkan bermanfaat untuk diri sendiri. Ya tidak perlu, walaupun kelihatannya kok ini lari-lari, apakah tidak bermeditasi, tapi yang tahu kan kita sendiri, tidak masalah. Yang terpenting ketika berlari tidak napok yang lain saja. Ya, ada waktu itu bersih. Ya sudah. Supaya terdengar. Ya. Pakai. Selamat malam. Karena saya pemula ya Bante, jadi saya mungkin pertanyaannya yang lain udah pada tahu. Saya tuh mau tanya, kalau kotoran batin itu dia itu dari conscious mind atau unconscious mind gitu sih? Itu dulu. Terima kasih. Kotoran batin itu ada yang sifatnya halus, ada yang sifatnya menengah, ada yang sifatnya kasar. Kalau di dalam konsep Buddhis, memang tidak ada istilah conscious mind dan unconscious mind. Tetapi kalau diartikan sebagai bahwa unconscious atau subconscious itu sebagai insting, ya memang ada. Karena begini, kalau di dalam teori subconscious dan juga conscious mind kan seperti ini. Ketika jadi ada analogi, ada seekor kelabang yang dia berjalan. Tahu kan kalau kelabang itu kan kakinya banyak ya. Ketika dia berjalan dengan santai. Kemudian dia punya teman, temannya adalah si katak. Nah, temannya ini kemudian sangat pokoknya ingin tahu dan bertanya kepada si kelabang, saya ingin tahu sebenarnya ketika kamu berjalan itu kaki mana yang dulu? Kemudian kaki yang kedua yang mana dulu yang berjalan? Dan ketika dia ditanya demikian dan mencoba untuk tahu kaki mana yang dulu yang berjalan, yang kedua, yang ketiga, yang keempat yang berjalan, malah dia tidak bisa berjalan. Nah, yang dimaksud di sini adalah bahwa ketika si kelabang ini berjalan, dia menggunakan subconscious karena sudah menjadi insting.
Dan ketika dia sesadar-sadarnya dia berjalan, dia malahan tidak bisa berjalan. Dan ketika dia sadar, itu adalah conscious. Maka dalam teori tersebut, bahwa subconscious ini, apa yang dilakukan oleh seseorang dari subconscious itu malah jauh lebih banyak ketimbang ketika melakukannya dengan conscious mind. Maka ada teori bahwasanya kalau diibaratkan seperti iceberg, jadi es yang berada di atas itu, lautan itu ketika ada musim dingin. Nah, iceberg itu adalah conscious mind. Sedangkan air yang berada di bawah iceberg itu yang begitu luas, itu adalah subconscious. Maka dikatakan hampir semua yang dilakukan oleh manusia itu adalah subconscious. Termasuk ketika kita berbicara, tangan kita bergerak, ini adalah subconscious. Ketika kita membaca, kita menulis, itu subconscious. Ketika seseorang, misalnya seorang anak, ketika baru belajar membaca, baru belajar menulis untuk A saja sudah kesulitan. Kemudian B, C, dan D kesulitan. Belum lagi nanti menggabungkan, belum lagi nanti spelling, belum lagi nanti membacanya. Tapi nanti begitu sudah menjadi insting, menjadi subconscious, apa yang terjadi? Sambil menulis, sambil melihat, sambil mendengar, tidak ada kesalahan. Yaitu subconscious. Maka hampir semua yang dilakukan oleh manusia itu dari subconscious. Tapi subconscious di sini itu awalnya muncul dari conscious mind. Nah, kalau teorinya demikian, maka dalam agama Buddha, apapun yang dilakukan secara sadar, tentu itu adalah bisa dikatakan sebagai conscious mind. Tetapi ketika itu dilakukan lagi dan lagi menjadi keterampilan, entah itu keterampilan dalam konteks yang baik atau dalam konteks yang buruk, itu yang kemudian dalam bahasa Abhidhamma ada istilah namanya asangkarikam. Asangkarikam. Jadi sebuah perbuatan, yang perbuatan tersebut sebenarnya merupakan manifestasi dari pikiran yang dilakukan secara spontan, tanpa lagi dipaksa, tanpa lagi diacak. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan. Jadi spontan saja. Itu namanya asangkarikam. Dalam perbuatan yang itu sudah spontan, sudah tanpa ajakan, sudah menjadi keterampilan seperti subconscious tersebut, ada yang baik, ada juga yang buruk. Jadi kalau kemudian dilandasi oleh keserakahan, oleh kebencian, oleh ketidaktahuan, itu adalah yang buruk. Contohnya apa? Misalnya ini keserakahan misalnya. Ada satu bentuk batin yang disebut somanasa sahagatam didikgata sampayutan asangkarikam. Jadi sebuah perbuatan yang dilandasi oleh perasaan yang menyenangkan, disertai pula oleh pandangan yang salah, dan itu sudah spontan dilakukan. Nah, ketika itu spontan dilakukan, itu yang disebut subconscious. Tetapi subconscious tersebut muncul karena apa? Itu diawali dari perbuatan yang dilakukan secara conscious. Lama-kelamaan menjadi subconscious. Menjadi sebuah keterampilan. Nah, sehingga dari mana kotoran batin muncul? Yang jelas ya, kotoran batin muncul dari batin itu sendiri, yang tidak terkendali, yang tidak terjaga, yang kemudian bisa itu muncul karena paksaan atau ajakan, karena kondisi yang lain, bisa juga muncul karena memang sudah menjadi kebiasaan. Maka yang terpenting sebenarnya dalam konteks meditasi ini, bagaimana kita mengenali pikiran-pikiran yang buruk tersebut ketika itu muncul.
Dan bahkan ketika suatu saat perhatian kita itu semakin tajam, bahkan kebiasaan pikiran kita, entah kebiasaan yang buruk atau kebiasaan yang baik, itu akan dikenali, akan terlihat. Dan itulah kekuatan dari kewaspadaan atau perhatian atau mindfulness kita untuk mengenali apapun kebiasaan pikiran, baik itu yang buruk ataupun yang baik. Karena yang menjadi insting itu atau subconscious itu tidak hanya yang buruk-buruk, yang baik-baik juga itu juga ada. Ketika kita terbiasa melakukan, katakan orang suka berdana, misalnya suka berdana, suka memberi, maka dimanapun dia berada, tanpa diajak, tanpa kemudian dipaksa, dia akan terus melakukan perbuatan memberi. Sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi habit. Nah, ketika itu menjadi kebiasaan, yaitu adalah asam inkarnator, itu sudah menjadi subconscious. Dan itu akan dikenali dengan baik ketika perhatian kita tajamkan di sana. Begitu ya? Iya, silakan. Berarti berhubung berhubungan dengan berkesadaran penuh, berarti tidak direkomendasikan untuk multitasking ya, Bante? Sebenarnya setiap momen yang dikerjakan itu adalah satu. Tidak ada yang namanya multitasking, ya kan? Ketika kita melihat, ya kita melihat, kita tidak mendengar. Ketika kita mendengar, kita sebenarnya tidak melihat, kita tidak membaui, kita tidak merasakan. Tetapi karena itu begitu cepatnya 6 indera kita itu berubah-ubah dengan objeknya yang terus mengalami perubahan, seakan-akan kita melihat, kita mendengar, kita kemudian seakan-akan membaui, kita pun juga merasakan. Padahal sebenarnya tidak ada multitasking, tidak ada. Nah, ketika perhatian kita tajamkan, ya kita akan semakin jelas untuk melihat bagaimana 6 indera kita itu berproses. Semakin jelas. Kemudian bagaimana seseorang ketika bekerja, bahkan ketika orang misalnya bekerja yang dikatakan multitasking, sebenarnya tidak multitasking. Kelihatannya multitasking kan, oh ada seorang ibu yang sambil masak mengurusi anak gitu kan. Tapi kan sebenarnya kan itu dilakukan satu persatu kan. Satu persatu dalam artian, oke lah, ada beberapa masakan. Ini sedang katakan masak nasi. Nasinya sedang direbus. Kemudian ketika nasi direbus, kemudian sedang ibu tersebut sedang merajang bawang misalnya kan. Kemudian di saat yang sama di sana sudah ada masakan yang juga sedang direbus. Dan dia melakukannya dengan rapinya, dan nanti masakan yang dari berbagai masakan yang sedang dimasak itu bisa selesai pada saat yang hampir bersamaan. Termasuk kemudian dia juga sedang mengurusi anaknya. Tapi kan sebenarnya yang dia lakukan juga satu persatu kan. Walaupun kemudian seakan-akan itu pekerjaannya itu banyak, tapi kan sebenarnya satu persatu. Dan kalau dia sudah terbiasa melakukan demikian, walaupun seakan-akan itu multitasking, sebenarnya ya dia bisa melakukan dengan baik, bisa melakukan dengan rapinya. Dan itu hal yang sebenarnya tidak ada masalah ketika orang menggunakan perhatian. Dan bahkan yang lebih multitasking lagi adalah tadi 6 indera kita ini. Kan kita melihat, kita mendengar, kita membaui, kita merasakan. Itu sebenarnya lebih multitasking lagi. Walaupun sesungguhnya pada akhirnya kita paham, itu pun juga tidak multitasking. Karena ketika kita melihat, kita tidak mendengar, kita tidak membaui, kita tidak merasakan. Tapi karena begitu cepatnya seakan-akan itu terjadi secara bersamaan, padahal tidak demikian. Maka yang terpenting adalah bagaimana apapun yang dilakukan ya kita sadar. Entah orang melihatnya seperti multitasking atau tidak, kita sadar. Dan bahkan ya seseorang ketika
tahu apa yang dilakukan, sebenarnya ya dia walaupun seakan-akan seperti multitasking, tetap dia dengan melakukannya dengan penuh perhatian. Makanya ini sebagai tambahan, ada sebuah perumpamaan ketika kita menggunakan perhatian, menggunakan sati mindfulness. Seperti seseorang yang membawa periuk berisikan air sampai ke permukaan, kemudian diminta untuk berjalan di tengah-tengah kerumunan yang sedang menari dan menyanyi. Di belakang dia sudah dipersiapkan dengan seseorang dengan pedang terhunus. Kalau sampai satu tetes saja keluar dari periuk, kepala dia terpenggal. Apa yang mesti dilakukan? Membawa periuk di atas kepala yang airnya penuh sampai ke permukaan dan berjalan di tengah-tengah kerumunan orang yang sedang menari dan menyanyi. Maka dia harus berjalan dengan hati-hati, dengan waspada. Dan kewaspadaan dia itu tidak hanya waspada terhadap periuknya saja, dia waspada terhadap langkah kakinya, dia waspada terhadap orang-orang yang di sekitar yang sedang menari dan menyanyi. Dia pun juga waspada dengan periuknya, dengan bahkan air yang dirasakan bergoyang, dia harus waspada. Dia betul-betul waspada terhadap seluruhnya, sekeliling. Itulah mindfulness. Artinya, perhatian itu sebenarnya bagaimana kita itu bisa tahu segalanya. Karena kalau dia itu hanya perhatian terhadap satu hal saja, langkah kakinya saja, dia tidak memperhatikan periuknya, lupa dengan periuknya, bisa tumpah juga kan? Atau dia hanya memperhatikan periuknya saja, tapi dia tidak memperhatikan langkah kakinya, tidak memperhatikan jalannya, juga bisa tumpah juga. Karena kemudian dia kesandung, atau dia kemudian terpukul oleh orang yang sedang di dekat dia. Maka perhatian di sini sebenarnya sifatnya luas sekali. Artinya bagaimana kita itu tahu apa yang sedang terjadi baik batin dan jasmani termasuk sekeliling. Karena sesungguhnya pada saat kita betul-betul berada di sini dan sekarang, kita tahu segalanya. Apa yang sedang terjadi. Mungkin orang akan berpikir, oh berarti kalau orang yang sedang berjalan dengan di belakang ada orang dengan pedang terhunus, orang demikian kan jadi tegang sekali kan? Karena ada orang yang sudah dengan pedang terhunus siap untuk memotong kepala dia kalau sampai akhirnya satu tetes keluar. Justru kalau dia tegang, bahaya lagi kan? Dia harus betul-betul penuh perhatian tetapi rileks juga. Kalau dia tegang, ya malahan langkahnya juga tidak seimbang, membawa perutnya juga tidak seimbang. Tapi dia juga tidak teledor. Kalau dia teledor, sama saja. Paham ya? Itulah mindfulness, perhatian. Artinya bagaimana perhatian itu membawa kita untuk betul-betul sesadar-sadarnya, sadar sepenuhnya terhadap apa yang sedang terjadi. Batin dan jasmani kita, sekeliling kita. Kita tahu persis, makanya seperti tadi, orang yang punya perhatian, dia juga akan tahu mana yang terbaik yang mesti dilakukan, memunculkan kebijaksanaan. Kalau itu berbahaya, ya harus dihindari, kan begitu? Karena dia tahu sepenuhnya. Ya, seperti itu ya.